lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Tercinta Republik Indonesia. Nah, kakak yakin adik-adik semua pasti berbahagia karena kita boleh menikmati udara kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Begitu juga kita yang sudah merdeka dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan menyelamatkan umat manusia. Adik-adik, berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu di GKE Pintu Olok Pontianak. Bersama kakak-kakak di sini, mari kita siapkan hati kita memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk membuka ibadah kita pada pagi ini, kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan mentega dan roti. Kakak undang adik-adik semua untuk berdiri dan mengikuti gerakan kakak-kakak di depan ya. Yuk berdiri semua. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh melaluinya dengan ungkapan syukur dan terima kasih kami bersama dengan Engkau ya Yesus. Bapa di surga, sebelum kami memulai kebaktian sekolah minggu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dan memberkati kami, sehingga ibadah sekolah minggu kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu kami ini, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah nama-Mu yang selalu kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan lagi sebuah pujian yang mengatakan berani tampil beda.
Yuk kita menyanyi lagi ya. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya? Kak Esther harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini sedang bersedih? Bukan gitu ya Kak Esther ya, ekspresi bersedih bukan bersedih. Tapi siapa yang hari ini sedang bersedih? Kak Esther harap hari ini adik-adik bersukacita karena hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah Aku Mau Memuji Tuhan. Nah, kalau memuji Tuhan, kita nggak bisa sedih. Masa kita memuji tapi hati kita sedih, mulut kita cemberut. Nah, ayo semangat dan sukacita karena sukacita kita buat Tuhan. Adik-adik, sebelum Kak Esther melanjutkan ceritanya, kita berdoa dulu yuk. Kak Esther akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Bapa, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Kami sudah siap untuk membuka hati kami, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan, kami simpan di dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau serahkan seluruhnya kegiatan kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayat emas kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 111 ayat yang pertama. Kak Esther bacain ya. Haleluya,
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, adik-adik, sekarang Kak Esther mau ajak adik-adik untuk menyanyi sebuah lagu yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Tapi nyanyinya sambil cemberut. Apa ya rasanya ya? Coba ya. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nggak bagus. Yuk sekarang kita nyanyikan satu kali lagi dengan gerakan dan dengan wajah yang gembira. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay. Nah, adik-adik lebih enak mana? Nyanyi sambil hati dengan hati yang bersedih atau nyanyi dengan hati yang senang? Nah, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mendengar cerita tentang Daud? Siapa yang tahu seorang tokoh Alkitab yang namanya Daud? Saya kak. Ya, jadi Daud ini adalah anak bungsu dari ayahnya yang bernama Isai. Kakak-kakaknya Daud ini bekerja sebagai prajurit bangsa Israel. Nah, mereka dipimpin oleh Raja Saul. Pada waktu itu ya, Raja Saul yang memimpin. Sedangkan Daud ini masih kecil. Dia masih kecil sehingga ayahnya memberikan tugas kepada Daud untuk menjaga ternak gembalaan mereka. Ada domba, ada kambing. Nah, Daud dengan setia menjalankan tugas itu. Nah, adik-adik, siapa yang tahu kalau Daud ini juga adalah tokoh Alkitab yang sangat senang sekali memuji Tuhan? Siapa yang tahu alat musik apa yang sering dimainkan Daud? Apa? Kecapi. Iya benar, kecapi. Adik-adik, Daud sangat senang bermain kecapi. Dia memuji Tuhan dengan kecapinya. Nah, begini ceritanya adik-adik. Pada waktu itu, Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan meninggalkan Raja Saul. Roh Tuhan meninggalkan Saul, sehingga Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Dia diganggu roh jahat. Kemudian ada salah seorang hamba Raja Saul mengatakan bahwa Tuan, ada roh jahat mengganggu Tuan. Lalu dia mengatakan, agar Tuan merasa nyaman, Tuan harus mencari orang yang bisa memainkan kecapi. Raja Saul memerintahkan anak buahnya untuk dapat mencari orang yang bisa memainkan kecapi. Kemudian hamba itu menjawab bahwa ada anak laki-laki di Bethlehem yang pandai bermain kecapi. Anak itu adalah anak Isai.
Roh Tuhan menyertai anak Isai itu. Kemudian Raja Saul memerintahkan untuk memanggil Daud ke istana. Lalu Daud pun pergi ke istana dan menemui Raja Saul. Sehingga dari hari itu Daud menjadi pelayan Raja Saul, dan Raja Saul sangat mengasihi Daud. Dan setiap kali apabila roh jahat itu hinggap pada Raja Saul, Daud langsung memainkan kecapinya sehingga Raja Saul merasa sangat tenang. Ketika Daud memainkan kecapinya, roh jahat yang ada pada Raja Saul pun langsung pergi. Adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira akan bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Seperti Daud. Daud memiliki talenta untuk bermain musik. Tapi gak cuman hanya talenta aja yang Daud miliki, gak hanya kemampuan aja yang Daud miliki, tapi dia memiliki hati yang betul-betul tertuju kepada Tuhan. Hati yang benar-benar sepenuh hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan Daud. Dan Daud dipakai Tuhan untuk menghibur Raja Saul, untuk mengusir roh jahat yang ada di Raja Saul. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang punya hati yang tulus untuk memuji Tuhan, mari setiap hari kita belajar untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika sedang susah, belajar untuk memuji Tuhan, belajar untuk menerima keadaan. Ketika dalam keadaan senang, ungkapkanlah ucapan syukur lewat puji-pujian. Karena hati yang gembira adalah obat. Selamat beraktivitas adik-adik, selamat menerapkan firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati anak-anaknya yang tulus, yang taat, yang dengan segenap hati mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Kak Esther pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami belajar untuk memuji Tuhan. Tuhan, tolong bimbing kami anak-anak-Mu agar tidak malu untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing dan menyertai kami agar kami tetap dapat bertumbuh di dalam Tuhan, tetap bertumbuh di dalam pengawasan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, menjagai, melindungi, menjauhkan dari yang jahat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana? Kakak yakin adik-adik semua sudah mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita menyanyikan sebuah pujian, hati yang gembira adalah obat. Yuk, mari kita bersama-sama bergembira bernyanyi. Semuanya berdiri ya adik-adik. Tapi semua
sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi ini dari awal hingga selesai. Kiranya firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Merdeka. Merdeka.